Halo kawan cerita. Setiap kali aku bikin video, aku selalu penasaran, siapa saja sih yang nemenin aku di sini? Dari Sabang sampai Merauke, pasti ada cerita unik dari kalian semua. Yuk, kasih tahu aku kamu dari kota mana, supaya aku bisa merasa lebih dekat dengan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa sangka pemuda miskin yang sering dihina ini akhirnya menemukan takdir yang mengubah hidupnya. Hidupnya berubah drastis setelah pertemuannya dengan sosok misterius yang ternyata bukan manusia. Seperti apa kisahnya? Simak video ini hingga selesai. Kabut pagi masih menyelimuti pelosok desa terpencil di Riau. Saat Dharma melangkah gontai menyusuri jalan berlumpur, tatapannya kosong, menerawang jauh. Beberapa penduduk desa yang berpapasan dengannya berbisik-bisik. Bahkan ada yang terang-terangan menertawakannya. Lihat si miskin Dharma, masih berani menampakkan wajahnya di jalan desa, seru seorang pemuda dari kejauhan. Dharma menulikan telinganya. Hinaan sudah menjadi makanan sehari-hari baginya. Ia mempercepat langkahnya menuju gubuk reot di pinggir hutan, tempat ia tinggal bersama ibunya yang sakit-sakitan. Gubuk tua itu nyaris rubuh. Atapnya yang dari daun nipah sudah bolong di beberapa bagian di dalam. Seorang wanita tua berbaring lemah di atas dipan bambu. "Ibu, aku pulang," ucap Dharma lembut, meletakkan sedikit umbi-umbian yang berhasil ia kumpulkan dari hutan. "Kau tak akan pernah sukses, Dharma. Hidupmu hanya akan begini selamanya." Kalimat itu terus terngiang di telinganya seperti kutukan yang tak bisa ia lepaskan. Malam itu, Dharma memutuskan untuk masuk lebih dalam ke hutan mencari kayu bakar. Bulan purnama bersinar terang, tapi entah bagaimana ia tersesat di bagian hutan yang belum pernah ia kunjungi sebelumnya. Di kejauhan, matanya menangkap secerca cahaya kebiruan. Penasaran, Dharma melangkah menuju sumber cahaya tersebut dan menemukan sebuah gua batu yang belum pernah ia lihat sebelumnya. "Dharma, sudah lama aku menunggumu." Suara itu terdengar jelas di telinganya. Lembut namun penuh wibawa. Dengan jantung berdegup kencang, ia memberanikan diri melangkah masuk ke dalam gua. Gua itu tidak seperti gua pada umumnya. Dindingnya berkilauan dengan kristal-kristal yang memantulkan cahaya. Dan di tengah gua, duduk di atas batu besar yang menyerupai singgasana, seorang wanita cantik jelita menatapnya dengan penuh misterius. Wanita itu mengenakan pakaian berkilauan yang menyerupai sisik ular. Rambutnya hitam panjang terurai hingga ke lantai gua. Matanya berwarna hijau dengan pupil vertikal seperti mata ular. Siapa Anda?" tanya Dharma terbata-bata. "Aku Nyi Suri, ratu dari segala ular yang hidup di bumi ini, dan aku telah lama mengawasimu, Dharma." Nyi Suri mendekat, aroma bunga melati menguar dari tubuhnya. "Aku bisa memberikanmu kehidupan yang lebih baik jika kau berani menerimanya." "Kehidupan yang lebih baik? Apa maksudnya?" "Aku ingin kau menikah denganku, Dharma," jawab Nyi Suri dengan suara berdesir. "Aku akan memberimu kekayaan, kekuatan, dan kehormatan yang selama ini kau impikan. Ibumu akan hidup nyaman dan sehat. Orang-orang yang menghinamu akan bertekuk lutut di hadapanmu. Tapi sebagai imbalannya, kau harus setia kepadaku selamanya." Pikiran Dharma berkecamuk. Ia teringat ibunya yang sakit, gubuk mereka yang hampir roboh, dan hinaan yang harus ia telan setiap hari. Putus asa, ia mengangguk. "Aku bersedia." Senyum Nyi Suri melebar, memperlihatkan deretan giginya yang tajam. "Kau tidak akan menyesal, suamiku." Malam itu, Dharma dibawa ke istana megah yang tersembunyi jauh di dalam perut bumi. Di sekeliling istana, ribuan ular berbagai ukuran meliuk-liuk, menyambut kedatangan ratu mereka dan calon raja barunya. Upacara pernikahan itu dipimpin oleh makhluk tua yang tubuhnya setengah manusia, setengah ular. Mantra-mantra kuno diucapkan dalam bahasa yang tidak Dharma pahami.
Asap dupa berwarna biru mengepul, membentuk lingkaran di sekeliling mereka. Dengan darah dan jiwa, aku mengikatmu, ucap Nyi Suri. Sementara jarinya yang runcing menggores telapak tangannya sendiri, lalu telapak tangan Dharma. Darah mereka bercampur dan Dharma merasakan sensasi aneh, seperti aliran listrik yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Kini kau adalah suamiku, Dharma, dan aku akan memberimu kekuatan serta kekayaan yang menjadi hakmu. Setelah upacara selesai, Nyi Suri memberi satu syarat. Ingat perjanjian kita. Kau harus selalu setia kepadaku. Tidak boleh melirik wanita lain, dan setiap malam purnama, kau harus kembali ke istana ini untuk menemuiku. Keesokan harinya, ketika fajar menyingsing, Dharma terbangun di sebuah tempat tidur mewah dalam kamar yang luas. Ini bukan lagi gubuk reotnya, melainkan sebuah rumah megah dengan pilar-pilar kokoh dan lantai marmer. Di luar jendela, ia melihat pekarangan luas dengan kebun buah-buahan dan kandang ternak, puluhan ekor sapi dan kerbau merumput dengan tenang. Ladang-ladang membentang sejauh mata memandang. Lebih mengejutkan lagi, ibunya yang dulu sakit-sakitan kini tampak sehat. Dengan pipi merona dan tubuh yang tidak lagi kurus, ia mengenakan kebaya indah dengan perhiasan sederhana namun elegan. Ketika Dharma pergi ke desa, semua orang menyambutnya dengan penuh hormat. Para pedagang menawarkan dagangan terbaik, sementara orang-orang yang dulu menghinanya kini membungkuk dalam-dalam. Pak Haji, pemilik toko yang dulu menolak lamarannya, kini berjalan tergopoh-gopoh, menghampirinya. Tuan Dharma, saya dengar Anda membutuhkan pekerja untuk perkebunan baru Anda. Belum sempat Dharma menjawab, seorang gadis cantik mendekat dengan malu-malu. Dharma mengenalinya, Laras, putri kepala desa yang dulu selalu mengabaikannya. Tuan Dharma, sapa Laras dengan suara manis yang dibuat-buat. Ayah mengundang Anda untuk makan malam di rumah kami besok. Dharma tersenyum tipis, semua perhatian ini hanya karena kekayaannya yang baru, tidak ada yang tulus. 6 bulan berlalu. Dharma kini bukan hanya menjadi orang terkaya di desa, tapi juga di seluruh kabupaten. Namun, kekayaan dan kekuasaan membuatnya lupa diri. Ia menjadi sombong dan arogan. Setiap malam purnama, ia masih mengunjungi Nyi Suri di gua itu. Tapi kunjungan-kunjungan itu semakin terasa seperti kewajiban yang membebani. Suatu hari, di pesta panen raya, Laras menari dengan begitu memukau. Tubuhnya yang semampai bergerak lincah. Matanya yang besar sesekali melirik nakal ke arah Dharma. Bagaimana tarian saya, Tuan Dharma? Tanyanya manja. Sangat indah, puji Dharma. Matanya tak bisa lepas dari kecantikan gadis di hadapannya. Saya menari khusus untuk Anda, bisik Laras. Duduk lebih dekat, sejak dulu saya selalu mengagumi Anda. Malam itu berlanjut dengan obrolan panjang di taman belakang rumah kepala desa. Dan tanpa sadar, Dharma melakukan hal yang seharusnya ia tidak lakukan. Ia mencium Laras di bawah cahaya rembulan. Saat itulah, angin tiba-tiba bertiup kencang. Daun-daun berguguran, langit mendung seketika menutupi bulan. Dari kejauhan, samar-samar terdengar desis marah ular-ular. Dharma, kau telah mengingkari janjimu. Dharma tersentak, menoleh ke segala arah. Suara itu suara Nyi Suri. Malam itu, kepala desa mengirimkan surat lamaran untuk Dharma. Ia menawarkan putrinya Laras untuk menjadi istri Dharma. Dharma tahu ini salah. Ia sudah memiliki istri Nyi Suri. Tapi godaan duniawi terlalu kuat. Dengan tangan gemetar, ia menuliskan persetujuannya. Pernikahan dijadwalkan sebulan kemudian. Sehari sebelum pernikahannya dengan Laras, saat ia sedang mencoba pakaian pengantin mewahnya, Dharma mendengar suara itu lagi. Dharma, kau telah mengingkari janjimu. Kali ini suara itu penuh amarah. Dharma berbalik dan untuk sesaat, ia melihat bayangan Nyi Suri di cermin. Matanya merah menyala. Maafkan aku, bisik Dharma, tapi terlambat. Malam itu, gempa hebat mengguncang desa. Rumah megah Dharma mulai retak.
Dinding-dindingnya runtuh satu persatu. Di kejauhan, ladang-ladangnya tiba-tiba mengering, tanaman-tanaman layu dalam sekejap seperti terkena kutukan. Lebih mengerikan lagi, seluruh ternak miliknya terbaring tak bernyawa. Tubuh mereka kering seperti mumi, seolah kehidupan telah dihisap keluar dari mereka. Dharma jatuh berlutut, air mata mengalir di pipinya. "Nyi Suri, ampuni aku." Ketika fajar menyingsing, Dharma mendapati dirinya kembali menjadi orang miskin. Rumah megahnya telah rata dengan tanah, harta kekayaannya lenyap, bahkan ibunya kembali sakit-sakitan seperti dulu. Penduduk desa, termasuk kepala desa dan Laras, kini menjauhinya, takut tertular kesialan. Mereka kembali menghinanya, bahkan lebih kejam dari sebelumnya. "Dasar pembawa sial, gara-gara dia desa kita dilanda gempa," teriak mereka. Dengan hati hancur, Dharma kembali ke gua di hutan, berharap bisa menemui Nyi Suri dan memohon ampun. Tapi gua itu kini kosong, gelap, tanpa jejak kehidupan. "Nyi Suri," teriak Dharma. Suaranya menggema di gua kosong. "Nyi Suri, maafkan aku menyesal." Tak ada jawaban, yang ada hanya bisikan angin yang membawa desir samar-samar, seperti ratapan ular yang berduka. Setelah kejadian itu, Dharma tak pernah kembali ke desa. Ia membangun gubuk sederhana di tepi hutan, tidak jauh dari gua tempat ia pertama kali bertemu Nyi Suri. Di sana, ia hidup sebagai pertapa, merenung dan menyesali perbuatannya. Bertahun-tahun berlalu, Dharma kini telah menjadi tua, rambutnya memutih, kulitnya keriput, tapi matanya masih menyiratkan penyesalan yang mendalam. Ia hidup sederhana, sesekali membantu penduduk desa yang tersesat di hutan tanpa mengharapkan imbalan. Penduduk desa mulai menyebutnya sebagai orang suci hutan, selalu mengingatkan mereka akan bahaya kesombongan dan pengkhianatan.